Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan, yaitu akar. Kami beranggotakan ada 6 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Angga Dwi Saputra, kedua Awang Pardigantara, ketiga Gita Fitriani, keempat Intan Nurcahyani, kelima Nabila Fadiah Ayya, keenam Nurul Almuizah. Pada presentasi kali ini ada fungsi akar, bagian-bagian akar, sistem perakaran, tipe akar, dan macam perakaran. Pertama, sifat-sifat akar. Akar atau radik merupakan organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Berikut sifat-sifat akar. Arah tumbuhnya ke pusat bumi, geotrop, atau menuju air hidrotop. Tidak berbuku atau berruas, berwarna keputih-putihan atau tidak berklorofil. Bagian ujungnya meruncing. Oke, di sini saya Awang Pardigantara. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fungsi akar. Yang pertama itu, akar ini berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan unsur-unsur hara. Dan yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke bagian lain dari tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, bagian-bagian akar yang akan dijelaskan oleh saya, Gita Fitriani. Bagian-bagian akar yang pertama ada leher akar atau pangkal akar atau colum. Pangkal akar adalah bagian akar yang menyambung dengan pangkal batang tanaman. Yang kedua ada batang akar atau corpus radices. Adalah bagian akar yang terletak di antara pangkal akar dan ujung akar. Yang ketiga ada cabang-cabang akar atau radix lateralis. Bagian akar yang tidak langsung tersambungkan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Kemudian ada serabut akar atau fibrilla radicalis. Adalah cabang akar halus yang berbentuk serabut. Yang kelima ada ujung akar atau apex radices. Merupakan titik tumbuh akar yang dilindungi oleh tudung akar. Yang keenam ada rambut akar atau bulu akar atau nama lainnya pilus radicalis. Berbentuk halus pada akar tumbuhan, biasanya berukuran kecil dan terdapat pada sisi-sisi akar utama atau bercabangan. Rambut akar berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada tudung akar atau kalipatra. Merupakan bagian akar yang paling ujung, berfungsi untuk melindungi ujung akar yang sedang tumbuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurcahyani. Di sini saya akan menjelaskan sistem perakaran. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting, merupakan perkembangan dari akar primer dan perkecambahan. Sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, terdiri dari sejumlah akar kecil, ramping, dan berukuran sama, terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyaknya. Poin kelima akan dijelaskan oleh saya, Nabila Fadiah Ayya, yaitu tentang tipe akar.
Tipe akar dibagi menjadi 3. Yang pertama, akar liar dengan nama ilmiah adventitious root. Akar liar adalah akar yang tumbuh pada tempat yang tidak semestinya, misalnya pada daun atau ruas batang. Tipe akar yang kedua yaitu akar primer dengan nama ilmiah primary root. Akar primer adalah akar yang merupakan perkembangan lanjutan pertumbuhan radikula lembaga. Contohnya yaitu akar tunggang. Tipe akar yang ketiga yaitu akar sekunder dengan nama ilmiah secondary root. Akar sekunder adalah akar yang bercabang-cabang dari akar primer, berasal dari dalam jaringan akar samping yang keluar dari tempat yang tidak semestinya. Macam perakaran. 1. Akar tunggang atau taproot. Akar utama yang umumnya berasal dari radikula, tumbuh tegak ke bawah dan tumbuh cabang-cabang akar. Contoh dari akar tunggang yaitu 1. Ada akar wortel atau fusiform yang berbentuk tombak. 2. Ada akar bengkoang atau napiform yang berbentuk gasing. 3. Ada akar kratok atau filiform yang berbentuk benang. Yang kedua ada akar serabut atau fibrous root, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang atau buku-buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi mengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Contohnya ada akar pohon kelapa atau Cocos nucifera. Yang ketiga ada akar tunjang atau prop root, yaitu akar yang keluar dari batang di atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Contoh dari akar tunjang yaitu ada akar pohon pandan atau Pandanus amarylifolius dan ada juga akar pohon mangrove. Yang keempat ada akar udara atau aerial root, yaitu akar yang keluar dari bagian batang di atas tanah dan menggantung di udara, berfungsi untuk menyerap air. Contoh dari akar udara yaitu ada akar pohon beringin atau Ficus benjamina. Yang kelima ada akar napas atau pneumatopora, yaitu akar yang tegak lurus dari akar yang terbenam dalam tanah atau lumpur. Akar ini berfungsi untuk pernapasan. Contoh dari akar napas yaitu ada tanaman dari akar bakau atau rhizopora. Yang keenam ada akar lutut atau knee root, yaitu akar yang tumbuh ke udara lalu membengkok dan masuk lagi ke dalam tanah. Fungsi dari akar lutut yaitu untuk pernapasan. Contoh dari akar lutut yaitu tanaman lenggadai atau Bruguera parviflora. Yang ketujuh ada akar lekat atau Radix adjligans, yaitu akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat, berfungsi untuk melekatkan pada tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh dari akar lekat ada tanaman sirih atau Piper betle. 8. Akar tinggal atau rootstock, yaitu rimpang yang tegak, sederhana, tidak bercabang-cabang, dan tidak menjalar. Contoh dari tanaman akar tinggal yaitu ada pohon pisang atau Musa paradisiaca. Yang terakhir yaitu ada akar isap atau Haustorium, yaitu akar yang mampu menembus jaringan tumbuhan inangnya. Biasanya terdapat pada tumbuhan parasit. Contoh pada tanaman benalu atau Loranthus sp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pernapasan, contoh dari akar lutut yaitu tanaman lenggadai atau Bruguera parviflora. Yang ketujuh ada akar lekat atau Radix adjligans, yaitu akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat, berfungsi untuk melekatkan pada tumbuhan yang ditumpanginya.
Contoh dari akar lekat ada tanaman sirih atau piper betle. 8. Akar tinggal atau rootstock, yaitu rimpang yang tegak, sederhana, tidak bercabang-cabang, dan tidak menjalar. Contoh dari tanaman akar tinggal yaitu ada pohon pisang atau Musa paradisiaca. Yang terakhir yaitu ada akar isap atau haustorium, yaitu akar yang mampu menembus jaringan tumbuhan inangnya. Biasanya terdapat pada tumbuhan parasit. Contoh pada tanaman benalu atau Loranthus sp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.